Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi Man 1 Kota Magelang yang saya sayangi dan saya banggakan, marilah untuk pertemuan hari ini kita akan bahas bab terakhir, yakni bab tentang berperilaku adil dan jujur, yakni bab 8. Pemahaman tentang berperilaku adil dan jujur ini dijelaskan di dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk kali ini tentunya kita akan bahas tentang dalil yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8-10. Dan yang kedua, Quran Surat An-Nahl ayat 90-92. Adapun tujuan pembelajaran hari ini tentang bab 8 ini, yang pertama adalah siswa mampu membaca dan menghafal ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Yang kedua, siswa mampu menerjemahkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, siswa mampu mempengaruhi orang lain untuk mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk hari ini kita akan bahas satu persatu dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8-10. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'unu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun arti dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8-10 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan karena Allah. Dan ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum maghfiratu wa ajrun adzim,
bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah penghuni neraka. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8-10 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang adanya perintah khususnya adalah kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa orang-orang yang beriman? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman, perlunya orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang berusaha untuk menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk menegakkan keadilan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Quran surat Al-Maidah ayat 8-10 ini tentunya membicarakan tentang keadilan, perintah untuk berlaku adil. Adil di sini pengertiannya tidak hanya sebatas hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi perintah adil ini juga dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk terhadap orang yang paling kita benci pun kita diperintahkan untuk tetap berlaku adil. Mana dalil? Ya, potongan dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan kebenaran karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berlaku adilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena adil itu dapat mendekatkan diri kepada takwa. Di perintah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia, khususnya adalah umat Islam, perlunya bersikap adil. Adil di sini tidak hanya sebatas hubungan antara manusia dengan Allah, akan tapi juga adil terhadap sama manusia dalam kehidupan di dunia, dan bahkan kita juga diperintahkan untuk berlaku adil terhadap orang yang kita benci. Adapun apa arti adil menurut pengertian umum? Yang dimaksud dengan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau bisa juga mempunyai arti memberikan hak kepada setiap yang berhak tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Jadi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan berarti memberikan hak kepada setiap yang berhak tanpa mengurangi dan menambahi. Dalam arti adil adalah tidak berat sebelah, artinya adalah sama atau seimbang. Bagaimana cara berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dimaksud dengan berlaku adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta tidak mensekutukannya. Berlaku adil terhadap Allah berarti menjalankan segala apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk meninggalkan semua yang menjadi larang-larangannya, serta berusaha untuk tidak mensekutukannya. Perintah maupun larangan di sini adalah baik perintah yang ada di dalam dalil Al-Quran maupun perintah yang ada di dalam dalil hadis Nabi Muhammad SAW.
larangan-larangan di sini juga baik larangan-larangan yang ada di dalam dalil Al-Quran maupun larangan-larangan yang ada dalam dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan dengan adil terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berlaku adil terhadap sesama manusia di sini dicontohkan, yakni berlaku adil terhadap orang tua. Bagaimana cara berlaku adil terhadap orang tua? Contoh berlaku adil terhadap orang tua adalah berarti taat dan patuh kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah berusaha untuk bertutur kata dengan lembut, bertutur kata dengan baik, bertutur kata dengan sopan santun, serta berusaha untuk mendoakan kepada keduanya selama keduanya tidak mengajak kepada perbuatan musyrik atau mensekutukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adil terhadap sesama ini dicontohkan adil terhadap orang tua, dan cara beradil terhadap orang tua adalah taat dan patuh kepada keduanya. Contohnya adalah berusaha untuk bertutur kata yang lembut, bertutur kata dengan yang baik, serta sopan santun, serta berusaha untuk mendoakan kepada keduanya, dan berusaha untuk tidak selama kedua orang tua itu tidak mengajak untuk berbuat kemusyrikan. Yang kedua, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'muruna inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa afu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun. Artinya innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kamu berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebajikan, wa ita'idil qurba, dan memberikan kepada kerabat terdekat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah melarang dari perbuatan keji, fahsya bimakna keji, wal mungkar kemungkaran, wal bagi dan permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian kepadamu agar kamu dapat dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya min ba'di quwwatin angkasan, yang telah dipintal dengan kuat,
Tatakhiduna aymanakum dahalan bainakum, menjadi bercerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat untuk menipu dirimu sendiri. Sebagai alat untuk menipu di antaramu. Antakuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Innama yablukumullahu bih, dan sungguhnya di hari kiamat wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun. Sungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Saya ulang. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dahalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukum Allahu bihi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat untuk menipu di antaramu. Disebabkan karena adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada umat manusia untuk melakukan 3 macam kebaikan dan meninggalkan 3 macam kejelekan. Apakah yang dimaksud dengan kebaikan dan kejelekan di sini? Yang dimaksud dengan 3 macam kebaikan diantaranya adalah berupa Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil. Innallaha ya'murukum bil adli. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan atau ihsan wal ihsan, berbuat kebaikan atau ihsan. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan untuk membantu kepada kerabat yang terdekat, wa ita'idzil qurba, dan memberikan kepada kerabat yang terdekat. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan adil? Yang dimaksud dengan perbuatan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau bisa juga mempunyai arti seimbang, atau bisa juga mempunyai arti sama rata atau seimbang. Atau adil juga bisa mempunyai arti menempatkan sesuatu pada tempatnya atau tidak berat sebelah, itu namanya adil. Jadi, memberikan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara adil adalah berusaha untuk berlaku sama atau sama rata atau tidak berat sebelah atau seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau jika diperintahkan untuk membagi maka akan berusaha untuk membagi dengan cara yang sama. Itu namanya adil. Contoh perbuatan adil, bila disuruh untuk membagi maka akan mendapatkan jumlah yang sama. Disuruh untuk membagi
berupa uang 100, maka akan berusaha untuk membagi sama, yakni mendapatkan bagian 50. Dan yang diberikan orang lain 50, itu namanya adil. Apa bedanya antara adil dengan ihsan? Adil dengan ihsan tentunya lebih baik ihsan, atau ihsan mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada adil. Apa tahu yang dimaksud dengan ihsan? Yang dimaksud dengan ihsan adalah ketika beribadah seolah-olah melihat Allah, padahal sebenarnya tidak melihat Allah, dan yakinlah bahwa Allah melihat mereka. Dalam istilah bahasa Arabnya dikenal dengan anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam melaksanakan ibadah seolah-olah melihat Allah, padahal sebenarnya tidak mampu melihat Allah, dan yakin bahwa Allah melihatnya, sehingga orang yang dalam melaksanakan ibadah akan berusaha untuk melaksanakan dengan cara yang sungguh-sungguh. Harapannya ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ihsan ini kalau diperintahkan untuk membagi sesuatu, maka orang tersebut akan berusaha untuk mengambil dengan jumlah yang lebih sedikit daripada yang dibagikan kepada orang lain. Sebagai contoh, misalkan disuruh untuk membagi uang 100.000, maka dia akan mengambil dengan jumlah yang lebih sedikit daripada yang diberikan kepada orang lain. Itu namanya ihsan. Jadi derajat ihsan lebih baik daripada adil. Karena apa? Bahwasanya ihsan itu adalah merupakan suatu perbuatan yang apabila dia diperintahkan untuk membagi, maka akan berusaha mengambil yang lebih sedikit, dan yang diberikan orang lain tentunya akan lebih banyak. Terus yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memberikan hak kepada orang yang lebih dekat dengan kita, dalam arti adalah kepada kerabat yang terdekat. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya memberikan kerabat yang terdekat di sini sebagai wujud memperhatikan terhadap kerabat yang terdekat. Karena apa? Bahwasanya kerabat yang terdekat ini adalah merupakan merupakan suatu kerabat yang paling dekat, sehingga lebih diutamakan di dalam memberikan akan haknya daripada memberikan hak kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang 3 hal, atau melarang tiga perbuatan yang dianggap jelek. Apa 3 perbuatan yang dianggap jelek yang harus ditinggalkan? Yang pertama adalah wal fahsya, anil fahsya wal mungkari wal baghi. Al fahsya bimana perbuatan keji, al mungkar bimana perbuatan mungkar atau perbuatan buruk, wal baghi yakni perbuatan permusuhan atau perbuatan yang melampaui batas. Apa bedanya antara perbuatan fahsya dengan perbuatan mungkar? Yang dimaksud dengan perbuatan fahsya di sini adalah perbuatan yang digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan atau perkataan yang sangat keji. Contohnya adalah perbuatan zina. Dan tentunya perbuatan fahsya di sini adalah bahayanya banyak ditanggung oleh pelakunya. Sedangkan perbuatan mungkar adalah perbuatan yang dinilai buruk oleh akal sehat serta bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, perbuatan mungkar ini contohnya adalah mencuri atau merampas hak orang lain. Dan tentunya bahayanya adalah banyak ditanggung oleh orang lain. Bedanya antara perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan kedua-duanya harus ditinggalkan.
Pengertian adil menurut pengertian adil, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama adalah menurut para ulama, apakah yang dimaksud dengan adil? Yang dimaksud dengan adil adalah bahwa adil tidak mesti harus sama, tetapi pengertian adil adalah melakukan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil menurut para ulama tidak harus sama. Akan tapi yang dimaksud dengan pengertian adil di sini adalah melakukan sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh, adil tidak harus sama itu tentunya sebagai contoh adalah memberikan sesuatu kepada anak-anak. Sebagai contoh, anak yang umurnya beda antara anak usia SMA dengan anak usia SD, tentunya tidak harus sama di dalam memberikan uang saku. Sebagai contoh, misalkan memberikan uang saku terhadap anak yang usia SMA tentunya akan lebih banyak daripada memberikan uang saku terhadap anak yang usianya masih SD. Karena kenapa kok demikian? Tentunya anak usia SMA tentunya membutuhkan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan anak usia SD tentunya kebutuhannya belum begitu banyak, sehingga dalam memberikan anak usia SMA dengan anak usia SD tentunya tidak harus sama, dan tidak harus sama ini namanya juga adil. Sedangkan arti adil menurut pendapat yang kedua, yakni menurut ahli tafsir, apakah yang dimaksud dengan adil? Menurut ahli tafsir, adil adalah sama dengan tauhid. Maksudnya apa sama dengan tauhid? Yang dimaksud dengan adil sama dengan tauhid yaitu bahwa berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memberikan hak ubudiyah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti adil kepada Allah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, tidak dibarengi dengan menyembah kepada selain Allah. Orang yang dalam kehidupannya kok menyembah Allah dibarengi dengan menyembah kepada selain Allah, berarti sama juga dengan perbuatan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan musyrik, yakni mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu namanya tidak adil. Jadi adil terhadap Allah menurut ahli tafsir adalah adil dalam arti tauhid, yakni berusaha untuk berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memberikan hak ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan adil menurut ahli tafsir. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 91 juga dijelaskan tentang perintah menepati janji apabila berjanji. Perintah menepati janji apabila berjanji. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan tepatilah janji kepada Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu perbuat. Jadi apabila kita berjanji, maka tepatilah janji, baik janji terhadap Allah maupun janji terhadap sesama manusia. Dan dalam ayat ini juga dijelaskan tentang adanya larangan melanggar sumpah-sumpah yang sudah diucapkan, baik sumpah kepada Allah maupun sumpah kepada sesama manusia.
Wala tangkudul aimana wala takunu kallati naqadat uzra min ba'di quwwatin angkasan tattakhiduna aimanakum takhalam bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yablukum wabih wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun. Orang yang dalam kehidupannya kok melanggar sumpah yang telah ditetapkan, baik janji kepada Allah maupun sesama manusia, maka di dalam ayat ini disamakan dengan seorang perempuan yang telah menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuatnya menjadi bercerai-berai kembali. Sedang kamu telah menjadikan sumpah perjanjianmu itu sebagai alat untuk menipu di antaramu, disebabkan karena adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya daripada golongan yang lain. Jadi orang yang dalam kehidupannya kok melanggar sumpah atau melanggar janji, baik janji terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia, dan melanggar sumpah baik sumpah terhadap Allah, baik sumpah dengan nama Allah maupun sumpah yang diucapkan dengan sesama manusia, itu disamakan dengan orang yang telah atau seorang perempuan yang telah menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuatnya menjadi bercerai-berai kembali. Dalam arti apa yang telah mereka perbuat itu adalah merupakan suatu perbuatan yang sia-sia. Sebagai contoh di sini adanya seorang perempuan yang telah memintal benangnya dengan kuatnya, disamakan dengan telah dicerai-beraikan kembali adalah disamakan dengan perbuatan yang sia-sia yang tidak ada artinya. Oleh karena itu harapannya melalui Quran Surat An-Nahl ayat 91 ini, apabila kita telah berjanji kepada Allah, hendaklah kita berusaha untuk menepati janjinya tersebut. Dan apabila kita telah berjanji terhadap sesama manusia, maka hendaklah tepati janji itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh di sini janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan janji terhadap Allah biasanya dilakukan oleh anak-anak misalkan atau oleh manusia. Sebagai contoh misalkan anak-anak saat ini telah menghadapi ujian nasional maupun ujian madrasah, kemudian anak-anak berjanji besok sekiranya saya mendapatkan nilai yang bagus, sekiranya saya lulus dari ujian, maka saya akan melakukan atau akan mengundang masyarakat untuk acara selamatan dengan membaca Yasin atau dengan membaca manakib. Nah, itu tentunya perbuatan seperti itu termasuk berjanji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan berjanji terhadap Allah Subhanahu wa taala yang biasanya diistilahkan dengan istilah nazar. Nah, maka janji yang diwujudkan dalam nazar itu hendaklah ditepati dengan sebaik-baiknya, jangan sampai dilanggar. Sekiranya dilanggar maka janji itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatilah janji, baik janji terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Dan larangan melanggar sumpah yang sudah diucapkan, baik sumpah kepada Allah maupun sumpah terhadap sesama manusia. Contoh misalkan bersumpah menjanjikan sesuatu dengan menyaksikan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan yakin atau sumpah, maka sumpah itu hendaklah ditepati sesuai dengan apa yang telah diperintahkan di dalam syariat ajaran agama, baik sumpah terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, dalam Quran surat yang pertama adalah Quran surat Al-Maidah ayat 8-10,
Dia menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada khususnya manusia yang beriman untuk berlaku adil, baik adil terhadap Allah maupun terhadap sama manusia, bahkan terhadap orang yang kita benci pun kita diperintahkan untuk berlaku adil. Terus dalam Quran surat An-Nahl ayat 90-92 berisi penjelasan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk melakukan 3 macam kebaikan dan meninggalkan 3 macam kejelekan. Adapun 3 macam kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah perintah berlaku adil, yang kedua perintah berlaku ihsan atau baik, yang ketiga perintah membantu kepada kerabat. Dan 3 perintah yang harus ditinggalkan yang berisi tentang 3 macam kejelekan, yakni Allah melarang berbuat keji, yang kedua Allah melarang berbuat mungkar, dan yang ketiga Allah melarang berbuat melampaui batas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan yang ketiga, Quran surat An-Nahl ayat 91 berisi penjelasan tentang adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlunya menepati janji, baik janji kepada Allah maupun kepada sama manusia, dan larangan melanggar sumpah, baik sumpah kepada Allah maupun sumpah terhadap sesama manusia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tentunya dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangannya. Tentunya bila ada kurangannya, tentunya itu dari perkataan saya, dan bila ada lebihnya tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembahasan ini dengan bacaan kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.